Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Salam Merdeka. Hai anak-anak kelas 6, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat belajar seperti para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dengan darah, dengan semangat, dan rasa nasionalisme yang tinggi. Mudah-mudahan rasa nasional itu ada dalam diri kalian. Hari ini kita akan belajar tentang pertempuran yang terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia bukan berarti aman dari penjajah. Bangsa Belanda setelah 17 Agustus 45 datang kembali menggandeng Indonesia, merebut kembali Indonesia. Tetapi para pahlawan tidak mau menyerah begitu saja. Para pahlawan kita melawan Indonesia, melawan Belanda, sehingga terjadi pertempuran di mana-mana. Banyak pertempuran yang terjadi di tanah air Indonesia di antara tahun 1945 sampai tahun 1950. Nah, salah satunya ada di kota Surabaya, dikenal dengan pertempuran Arek Surabaya. Kemudian ada di Ambarawa, kemudian ada pertempuran di Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Kemudian ada pertempuran di Bali yang dikenal dengan Puputan Marikeran. Untuk memperjelas pertempuran apa saja yang terjadi setelah tanggal 17 Agustus 45,
Kalian bisa simak penjelasan dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Pertempuran ini bermula dari mendaratnya sekutu yaitu Inggris dan Nica. Nica itu adalah Belanda. Sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan agar pejuang Surabaya meletakkan senjata dan mengangkat tangan menyerah kepada sekutu. Tetapi para pejuang tidak mengindahkan ultimatum atau peringatan tersebut dan tetap teguh mempertahankan kota Surabaya dari sekutu. Dengan semangat pidato Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya tidak akan menyerah kepada sekutu. Pertempuran pun tak terelakkan karena moto dari para pejuang adalah lebih baik mati berkalang tanah daripada dijajah bangsa lain. Dalam pertempuran tersebut, banyak para pahlawan gugur di medan pertempuran. Ada lebih dari 10.000 pejuang yang gugur. Tetapi para pejuang Surabaya juga berhasil membunuh pemimpin pasukan sekutu yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Karena pertempuran Surabaya yang paling banyak menggugurkan pahlawan daripada pertempuran di tanah air yang lain, sehingga setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa adalah tentara sekutu ingin mengurus tawanan perang Belanda dan mempersenjatai tawanan tersebut. Hal ini memancing kemarahan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, maka pertempuran pun tak terelakkan. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Kolonel Istiman, tetapi Kolonel Istiman gugur dalam pertempuran tersebut bersama pasukannya. Pejuang Indonesia tidak menyerah. Pertempuran pun kembali terjadi. Kali ini pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan berhasil memukul mundur pasukan sekutu dengan taktik gerilyanya. Untuk mengenang pertempuran tersebut, dibuatkanlah monumen Palagan Ambarawa dan setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api berawal dari kedatangan pasukan sekutu di Bandung. Sekutu mengultimatum masyarakat agar mengosongkan wilayah Bandung Utara dan menyerahkan senjata yang mereka miliki. Rakyat tidak menghiraukan ultimatum tersebut dan memicu pertempuran dengan sekutu. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju ke daerah Bandung Selatan. Nah, hal ini dilakukan agar sekutu tidak bisa memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Bandung. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Puputan Margerane. Istilah puputan berasal dari bahasa Bali yaitu kata puput. Puput artinya selesai. Jadi kata puputan berarti perang sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Margerane terdiri dari dua kata yaitu kata marge dan rane. Marge itu adalah nama desa di desa Marge, daerah Tabanan. Sedangkan rane artinya perang. Jadi Margerane artinya perang yang terjadi di desa Marge. Puputan Margerane terjadi pada tanggal 20 November 1946 di desa Marge, daerah Tabanan. Nah, penyebab dari pertempuran ini terjadi adalah tentara sekutu ingin menguasai Bali, tetapi para pejuang Bali tetap ingin mempertahankan wilayah Bali. Puputan Margerana dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya yang bernama Ciung Wenare. Dalam pertempuran tersebut, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk mengenang jasa beliau, maka didirikanlah monumen Puputan Margerana di daerah tersebut. Nah, setelah kalian menyaksikan penjelasan dari Bapak tadi, ada baiknya kalian flashback video ini
kemudian catat kembali materi-materi apa yang Pak sampaikan tadi untuk mengingat materi itu. Ya, ayo mencatat kembali. Setelah kalian mempelajari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak harapkan tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian memaknai arti perjuangan para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan Indonesia untuk menjadi merdeka, bebas dari penjajah negara manapun. Selanjutnya, untuk memperdalam wawasan dan menggali pengetahuan kalian, silakan kerjakan soal di akhir video ini. Ya. Salam merdeka, selamat bekerja.